Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Menurut saya, pendidikan yang memerdekakan itu merupakan usaha atau proses yang menuntun murid agar dapat maju dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Tujuannya untuk apa? Muaranya yaitu agar murid-murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kalau di SMK mungkin ukurannya adalah bagaimana murid keterserapan di dunia kerja atau murid dapat berwirausaha secara mandiri. Atau bahkan ada pilihan yang lebih kecil adalah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagaimana proses pembuatan pembelajaran mereka itu dari mulai kita membuat sebuah perencanaan, kemudian membuat sosialisasi, kemudian membuat uji coba, kemudian merefleksikan. Intinya adalah bagaimana membangun lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Di sekolah besar yang jumlah siswanya banyak, kedisiplinan adalah nomor satu untuk membuat sebuah lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Kenapa? Karena kita tidak selamanya harus menggunakan sistem kekerasan, harus menggunakan semua sesuai dengan penindak dan sebagainya. Kita harus lebih menangani secara humanis. Ya, bahkan kita membuat sebuah bentuk kelompok ataupun tim yaitu gerakan disiplin siswa. Ya, dengan demikian dengan adanya sistem ini kita akan terdokumentasikan kemudian bisa dijadikan acuan dalam mengambil sebuah kebijakan. Itu harapannya endingnya dari apa yang kita rencanakan. Kita coba evaluasi lagi kesepakatan sebelumnya, di mana para siswa di awal tahun pelajaran itu kita coba menggulirkan bagaimana membuat tata tertib untuk sekolah yang harus kita sepakati. Di antaranya ada beberapa mungkin yang sering muncul secara modusnya yaitu datang terlambat, atribut tidak lengkap, rambut yang panjang, kerudung yang tidak pakai cibut, dan seterusnya. Bahkan mungkin melakukan perundungan. Nah, harapannya adalah terciptanya sebuah alat untuk memanage itu, untuk membatasi bagaimana supaya para murid atau siswa itu tidak terlalu eh, banyak melanggar tata tertib. Ya, makanya terciptanya sebuah sistem yang diharapkan dapat menekan pelanggaran terhadap tata tertib, keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian kita mencoba membuat aplikasi membuat penindakan yang pembinaan lebih humanis. Intinya adalah untuk meminimalisir tingkat emosional, yaitu emosional siapa? Siswa tentu kecewa kepada guru yang menindak, begitu juga guru. Ketika melihat siswa yang melanggar itu kesal, kemudian greget, bahkan ingin mungkin ada sedikit kekerasan. Itulah mungkin yang ingin kita hindari. Proses awalnya seperti apa? Kita mencoba menggali aset sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di lingkungan kita. Seperti kondisi siswa yang sedikit sudah menguasai bahasa program, bahkan guru-gurunya, kemudian menggali aset fisik yang tersedianya sarana mendukung bagi laptop, PC, kemudian mengundang rekan sejawat yang mampu menjabarkan ide dari alur sistem bahasa program. Kesepakatannya yaitu kita membuat sebuah alur sistem yang diinginkan, mulai dari menentukan kategori pelanggaran, menginput siswa, admin urutan teratas, kemudian teknik perekaman, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, bahkan menyepakati sebuah alur yang terjemahkan. Inilah lahirnya sebuah sistem ya. Harapannya dengan sistem ini adalah kita meminimalisir, membuat sebuah sekolah yang kondusif, yang nyaman. Kalau kita lihat era itu ada bahasa Sunda berupa malu, yang diharapkan sistem itu menjadi malu. Mahasiswa itu malu untuk melanggar tata tertib dan sebagainya. Harapan saya sih inginnya era itu singkatan dari electronic record attitude, sebuah aplikasi untuk merekam sikap perilaku siswa yang melanggar tata tertib. Aplikasi ini dicoba disosialisasikan ya kepada OSIS atau MPK, kemudian perwakilan kelas untuk mendengarkan bagaimana suara yaitu voice choice maupun ownership-nya. Sehingga aplikasi ini bukan oleh saya yang dibuat, tapi keinginan semua supaya kita menekan menekan terhadap pelanggaran secara masing-masing dapat mengontrol dirinya.
Ini bentuk sosialisasi kita tim ya di kesiswaan yang mungkin bisa bergerak, dan saya mengambil upacara di hari Senin untuk menyampaikan sosialisasi ini. Lahirlah sebuah aplikasi, tampilannya seperti ini. Kemudian tindak lanjutnya apa sih? Tiap hari Senin saya umumkan siswa yang paling banyak melanggar. Kemudian disampaikan ke wali kelas untuk disampaikan ke orang tua. Bahkan mungkin BK juga menggunakan dokumen tersebut sebagai bahan yang bisa menjadikan dasar ketika mengundang orang tua. Refleksinya seperti apa? Yaitu harapannya adalah eh, aplikasi ini dapat membantu semua tim ya, baik tim gerakan disiplin siswa, kemudian BK, wali kelas, guru mata pelajaran. Karena apa? Dari setiap siswa punya rekaman masing-masing. Kemudian feedback kepada sekolah mungkin menyambut terciptanya rekan ini, kemudian apa terciptanya aplikasi ini, rekan sejawat juga mendukung karena dapat merasakan manfaat terhadap penurunan pelanggaran. Tim GDS juga bersyukur tidak tidak menindak ketika terjadi pelanggaran, kemudian siswa juga sangat merespon karena mereka jadi malu ketika melanggar tata tertib. Kemudian mungkin itu intinya dari bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran yang merdeka. Merdeka di sini artinya tidak ada lagi kekerasan, tidak ada di penanganan yang yang sesuai dengan kehendak yang menindak dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.